Di perang Khaybar ini anak paman Rasulullah yang bernama Ja'far bin Abu Thalib tiba bersama orang Asy'ariyin. Siapa itu? Yaitu Abu Musa dan rekan-rekannya. Abu Musa menuturkan, kami mendengar keberangkatan Rasulullah ke Khaybar saat kami masih berada di Yaman. Lalu kami pergi untuk hijrah naik perahu. Akhirnya perahu kami terdampar hingga ke Habasyah. Kami bertemu Ja'far dan rekan-rekannya saat mereka ada di hadapan Raja Najasyi. Dia berkata, sesungguhnya Rasulullah mengutus kami dan memerintahkan agar kami menetap di sini. Ya, berarti di Habasyah. Maka menetaplah di sini bersama kami. Maka kami menetap di sana lalu meninggalkan Habasyah hingga akhirnya kami tiba pada saat penaklukan Khaybar. Jadi dari Habasyah disuruh netap ke Habasyah. Tinggal di sana ya. Tinggal di Habasyah lalu meninggalkan Habasyah hingga akhirnya tiba saat penaklukan Khaybar. Kemudian tiba di perang Khaybar tadi. Pas perang Khaybar, Ja'far bin Abu Thalib, kemudian Abu Musa dan rekannya tadi tiba di Khaybar. Beliau memberikan bagian dari harta rampasan kepada kami. Jadi dikasih juga Ja'far bin Abu Thalib tadi, dia nggak ikut ya di perang Khaybar. Nah, tapi dia mendapatkan juga. Abu Musa tadi juga nggak ikut. Dia sudah ditaklukkan Khaybar tadi. Tapi dia baru datang kayak gitu, sudah ditaklukkan, mereka baru datang. Beliau memberikan bagian dari harta rampasan kepada kami, padahal beliau tidak memberikan bagian harta rampasan kecuali kepada orang yang ikut bergabung bersama beliau. Nah kan, Abu Musa, Ja'far nggak ikut karena nggak bergabung, tapi tetap diberikan. Namun beliau memberikan kepada orang-orang yang naik perahu kami bersama Ja'far dan rekan-rekannya. Beliau juga memberikan bagian kepada mereka. Jadi orang-orangnya bukan cuman Ja'far yang ikut dalam peperangan yang lain, tapi juga orang-orang yang di sana yang juga nggak ikut juga mendapatkan bagiannya. Saat Ja'far sudah tiba, Rasulullah menyambutnya dan memeluknya. Beliau bersabda, demi Allah, aku tidak tahu karena apa aku gembira. Entah karena penaklukan Khaybar, entah karena kedatangan Ja'far. Ja'far bin Abu Thalib itu juga termasuk Ali bin Abu Thalib, itu adalah juga saudaranya Ja'far. Abdullah bin Abdul Muthalib, Hamzah bin Abdul Muthalib, Ja'far bin Abu Thalib, Ali bin Abu Thalib. Ini terjadilah pernikahan dengan Sofia. Jadi Sofia itu dikumpulkan, kan dikumpulkan bersama para tawanan setelah suami Sofia tadi, Kinana bin Abul Huqaiq tadi dibunuh karena sudah berkhianat. Disuruh ini yang ini Mbak, yang tadi Mbak, yang bebel ya, apa sih namanya? Bebal ya, disuruh menyerahkan semua harta, dia nggak mau. Akhirnya kan dibunuh. Setelah semua tawanan dikumpulkan, muncullah Dihya bin Khalifah Al-Kalbi seraya berkata, wahai Nabi Allah, berikan kepadaku seorang tawanan wanita. Beliau bersabda, pergilah dan ambillah. Setelah dia memilih Sofia binti Huyai, ada seorang menemui Nabi SAW seraya berkata, wahai Nabi Allah, apakah engkau menyerahkan Sofia binti Huyai, putri pemimpin Quraizah dan Bani Nadir, kepada Dihya? Sofia hanya pantas milik engkau. Kalau begitu, panggil dia bersama Sofia, jawab beliau. Setelah Sofia binti Huyai dihadirkan, beliau memandang dirinya, lalu bersabda kepada Dihya ya, ambillah tawanan wanita selainnya. Berarti ada yang disukai oleh Rasulullah dari diri Sofia itu.
kan dipandang. Makanya kalau laki-laki mau menikah dengan wanita, wanita juga mau menikah dengan laki-laki, dilihat dulu apakah dari fisiknya dia tertarik ataukah dia tidak tertarik. Nanti sama kayak siapa, Zainab ya, terpaksa, tapi akhirnya Zainab apa? Tidak melayani suaminya. Kapan ngelihatnya jelek, nggak mau ini, nggak mau ngelihat. Zaid bin Harisa akhirnya berpisah. Lalu beliau menawarkan Sofia agar masuk Islam dan dia pun memenuhinya. Setelah memerdekakannya, beliau menikahinya. Adapun mas kawinnya adalah pembebasan dirinya. Iya, tapi ada pemberian yang lain, Nak. Setiba di as-sahba, dalam mas kawin itu pemberian laki-laki kepada mempelai wanita. Itu berupa barang. Mempelai itu calon pengantin wanita. Yang Ali dulu waktu nikahin siapa? Nikahin Fatimah kan mas kawinnya itu baju besi. Nah, setibanya di Al-Saba dalam perjalanan pulang ke Madinah, Ummu Sulaim merias Sofia. Dan malam itu menjadi miliknya bersama beliau dan merupakan malam pengantinnya. Untuk acara walimahan dihidangkan kurma, kemudian makanan dari tepung dan keju. Rasulullah itu berada di sana ya, di As-Soba tadi selama 3 hari. Dan saat itu Rasulullah melihat bahwa ada warna biru ya, apa kayak lebam-lebam kayak gitu ya di wajah Sofia. Lalu beliau bertanya, ada apa ini? Sofia menjawab, wahai Rasulullah, sebelum engkau mendatangi kami, aku bermimpi melihat bulan seakan-akan terlepas darinya dan jatuh di bilikku. Tidak, demi Allah, aku tidak menyebut-nyebut diri engkau sedikit pun. Aku menceritakan mimpiku ini kepada suamiku. Lalu dia menempeleng wajahku. Rupanya mimpinya Sofia itu melihat bulan itu lepas. Ya, lepas dari atas, lepas dari tempatnya, kemudian jatuh ke kamarnya Sofia. Katanya kayak gitu. Sofia itu tidak menyebutkan bahwa apa tentang Rasulullah, itu adalah Rasulullah, mungkin apa orang yang akan datang ke rumahnya ya, kayak gitu, tidak kepada suaminya, tapi diceritakan kepada suaminya itu ya, tanpa menyebutkan nama seseorang atau enggak ya. Akhirnya suaminya tadi memukul wajah Sofia. Maka dijawab Rasulullah, rupanya engkau dianugerahi kerajaan yang ada di Madinah. Tuh, maksudnya itu apa? Kerajaan di Madinah itu yaitu Islam di Madinah.